Jazakallah katsiran jazaa wa ahsanal jazaa kami sampaikan kepada Al-Habib Shalih bin Ali bin Hasan Al-Abbas. Semoga kita mendapat ilmu dan menjadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Selanjutnya yakni mau'izatul hasanah yang terakhir insyaallah yang akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Rauf Maimun. Kepada beliau dengan segala hormat wa ta'zim kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Walhamdulillahi ala nikmatil iman. Walhamdulillahi ala ni'amin katsirah la nastati'u wa la naqdiru an na'uddaha fadlan an nu'atiya syukraha fa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Hadaratil muhtaramin, para habaib yang mulia-mulia, para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin hadirat semua, hafizakumullah. Wabil khusus Al-Habib Syarif Sahibul Bait Al-Habib Hashim bin Ali Al-Abbas bersama dengan saudara-saudaranya Habib Saleh, Habib Idrus, khusus Kiai Asmawi, semua yang saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ansab wal asbab yang qati'u yaumil qiyamah. Nasab dan sebab ini putus semuanya pada hari kiamat. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebab dan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah putus. Alhamdulillah kita semua dibimbing para habaib yang sambung, bukan hanya sekedar nasab, tapi juga bersambung secara keilmuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dengan sebesar-besarnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Jadi kita
bilang bahwa saya ini syekhnya. Enggak, saya bukan syekh beliau. Beliau adalah benar murid walid orang tua saya, tapi beliau tidak pernah belajar kepada saya. Beliau sama dengan saya, sama-sama berguru di Timur Tengah. Tetapi kalau beliau di Yaman, saya ke Makkah Al-Mukarramah. Dua-duanya punya syekh-syekh kami, maksud kami. Beliau di Habib Umar dan saya di Yasin Muhammad Lawi Al-Maliki. Dua-duanya punya guru yang sama, banyak yang sama gurunya, sehingga kalau dikatakan saya beliau sungguh ini jauh. Semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di zaman yang begitu kita membuka mata, semua gemerlap dunia, semua kemajuan ini berada di negara-negara Arab. Makanya kita sering pemahaman-pemahaman orang Barat sangat-sangat berpengaruh kepada kita. Tidak aneh kalau kemudian bermunculan paham-paham yang sering bertentangan dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang memahami bahwa umat Islam ini karena tidak memikirkan dunia, ini mengalami sangat kemakmuran yang sangat besar. Karena punya pemahaman apa? Pemahaman bahwa dunia Barat sekarang yang maju itu karena mereka maju dalam urusan dunia. Kita lupa atau mungkin menganggap kita atau pura-pura lupa bahwa Islam ketika sebelum dijajah, sebelum mengalami kemunduran atau belum dikalahkan oleh negara-negara Barat, ini sangat-sangat maju dalam dunia. Tidak ada penemuan Barat kecuali pasti itu dasarnya pasti adalah dari Islam. Sangat-sangat maju. Kita harus percaya diri. Bahkan ini yang ditanamkan oleh para masyarakat saya, saya. Ketika ada pertentangan, ketika ada perselisihan atau paham yang berselisih yang tidak cocok antara ajaran Islam dengan ajaran Barat, maka kita harus yakin bahwa ajaran Islam adalah yang benar. Saya itu mulai dari kecil membaca ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu banyak. Tapi saya sebutkan satu yang itu kemudian zahirnya adalah bertentangan dengan pengetahuan atau pengetahuan apa Islam. Matahari itu berputar pada
apa poros. Ya. Pada saat saya membaca itu tidak ada satupun literatur atau bacaan yang mengatakan bahwa matahari itu berjalan. Semua yang mengatakan bahwa matahari hanya berputar pada poros. Sampai sekarang ini, ya, berfoto-fotonya pada porosnya tidak sama sekali tidak berjalan. Ya, yang mudah-mudahan. Masih seperti itu apa enggak? Masih. Ketika saya memahami Al-Quran sedikit-sedikit, itu wasyamsu tajri li mustaqarrin lah. Pada saat itu saya belum membaca tafsir. Kita membaca tafsir itu untuk tidak sampai ayat ke sana pada saat itu ketika membaca ayat belum sampai kepada surah Yasin. Yang artinya di situ wasyamsu tajri li mustaqarrin lah, matahari itu tajri berlari atau berjalan, bahkan namanya jarol itu berlari tidak sedang berjalan. Li mustaqarrin lah, ke tempat menetap. Li mustaqarrin lah itu tempat menetapnya. Dan li di sini banyak digunakan untuk mempunyai makna menuju. Jarang yang digunakan untuk makna di dalam. Tapi oleh ahli tafsir kontemporer sebagian, tidak semuanya, karena pengetahuan yang tadi bahwa matahari tidak berjalan hanya berputar pada porosnya, akhirnya dimaknai matahari berputar berjalan di tempat matahari. Setelah itu saya mempelajari dan belajar pada saat itu sekolah, masuk kelas 2 aliyah pada saat itu mulai diajarkan Sahih Muslim. Di sana disebutkan secara gamblang bahwa matahari itu ternyata berjalan. Ya Mu'ad dan sebagai riwayat, wahai Mu'ad, kamu tahu matahari itu pergi kemana? Atau bahasa hadis yang lain dikatakan kalian tahu matahari itu pergi kemana? Dikatakan oleh Rasulullah setelah Rasulullah menjawab, setelah sahabat menjawab Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu, Rasulullah kemudian menjawab, matahari ini pergi tahtal arsy atau ila mustaqarrin, matahari itu pergi menuju ke tempat yang disebut dengan mustaqarrin, tempat menetapnya, menuju ila mustaqarrin. Tak ditambahi sebagai riwayat tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah SWT. Ini hadis ini setelah saya teliti ternyata banyak yang meriwayatkan, tidak hanya Imam Muslim, kalau juga ada yang dua-duanya kalau sudah sepakat sebuah hadis maka sudah ada boleh bertanyakan. Padahal itu masih banyak yang meriwayatkan selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang sampai bingung nggak? Mana yang disampaikan pilih? Mana yang antum pilih sekarang? Apakah sabda Rasulullah SAW atau menurut penelitian orang sekarang, teorinya orang sekarang yang mengatakan bahwa matahari itu hanya berputar pada poros? Bingung apa enggak bingung?
mau milih yang mana? Pengetahuan yang sudah sekian tahun kita yakini kemudian dibantahkan oleh sebuah nas Al-Quran dikuatkan dengan hadis. Umpamanya, kok ini terjadi pada saya sebelum saya menemukan jawaban, saya tidak akan berani mengungkapkan. Saya tidak mau membawa. Alhamdulillah saya sudah dididik, kalau dididik oleh orang-orang guru-guru saya, kalau terjadi perbedaan antara pengetahuan orang sekarang dengan hadis Rasulullah atau dengan Al-Quran, pasti yang benar adalah Al-Quran. Tapi andai kata saya tidak menemukan jawaban, maka saya tidak mungkin mengungkapkan di sini. Saya tidak mau ada orang ragu tentang saya. Keramatnya Syekh saya di Mekah. Saya alhamdulillah pada saat itu saya yakin punya Rasulullah. Pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti benar. Hanya ada dua kemungkinan, pemahaman saya yang salah karena paham bahasa Arab saya belum mumpuni pada saat itu, atau pemahaman Arabnya salah. Kalau pemahaman saya dengan hadis ini adalah pemahaman tidak ada yang lain, pasti hanya dua kemungkinan, bahwa pemahaman saya benar tentang hadis ini dan orang barat lain salah, atau pemahaman tentang hadis ini orang saya yang salah juga. Tapi masa saya tidak paham bahasanya Lukas bin masa salah. Jadi hanya satu kemungkinan besar mereka yang salah. Adapun masalah saya memahami hadis itu, ini adalah kemungkinan. Alhamdulillah ini sudah ditanamkan oleh guru-guru saya. Tidak seperti orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah itu kalau ada hadis atau nas, maka ketika itu bertentangan dengan otak mereka memilih otak mereka. Dan ini yang terjadi sekarang. Akhirnya banyak yang kemudian memilih rasional mereka yang sebenarnya masih belum tentu rasional benar-benar daripada nas-nas hadis Al-Quran atau apalagi hanya pendidikan atau perkataan-perkataan Arabnya. Alhamdulillah ketika saya belajar di Mekah mungkin ada 5 atau 6 tahun, mungkin beliau memahami atau gimana, pada saat itu dipanggilkan, disuruh ngajar kami guru ibadah tentang geografi. Saya merasa aneh, ya Allah, kalau hanya sekedar geografi, kebanyakan ilmu itu sudah saya baca tentang perplanetan. Tapi alhamdulillah dapat bahasa banyak kata-katanya. Tahu ada Merlin, berapa maaf syaratnya Merlin. Kemudian kalau bintang pada saat ini dengan ngajar, kemudian kalau ini planet di namanya Tawakif. Kalau kita kan sama Tawakif dengan muncul, artinya sama. Tapi kalau istilah sekarang muncul itu digunakan untuk sebuah matahari yang bintang-bintang itu. Tapi kalau Tawakif disebut ini planet. Tapi ada satu yang kita sudah dipelajari tafsir, kita sudah dipelajari hadis, sudah hadis, tafsir, fikih, nahwu, semuanya kita pelajari, kemudian kita disuruh belajar lagi. Tapi saat waktu pasti ada sesuatu yang disuruh guru saya untuk belajar, pasti ada sesuatu, apalagi guru saya terkenal dengan al-arabiyah, dengan walian. Nah, di tengah-tengah pelajaran itu ternyata ada pelajaran
yang mengatakan di situ apa matahari itu ternyata dia berjalan, tidak hanya berputar pada poros. Dan berjalannya itu sangat-sangat kencang. Tidak tahu, tapi sangat kencang. Nah, mungkin ketika saya keluar, saya tahu di sini berjalan dengan istilah berjalan disebut di situ. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia apa. Saya hanya tahu itu disebut berputar pada terputar galaksi berputar. Ini bahasa. Saya belum tahu bahasa Indonesia. Ketika nyampe Indonesia kemudian, wah jangan-jangan ini ilmu pengetahuan bimbingan orang Islam yang kadang-kadang karena terdorong oleh kepedulian dengan Islam yang kemudian mengatakan ini benar-benar. Kemudian saya cari lagi, ternyata ilmu sekarang memang mengatakan bahwa matahari itu ternyata berjalan. Yang kemudian ketika saya pelajari tahu disebut dengan galaksi Bimasa, berjalan di galaksi Bimasa, atau di dalam bahasa Inggris disebut Milky Way. Jadi bukan hanya orang Arab, orang Islam yang katakanlah di sana, tapi ternyata orang bisa pengetahuan yang terbaru itu mengatakan juga berjalan tidak hanya sekedar berputar pada poros. Ini yang dibuktikan. Jadi saya semakin yakin. Setelah itu semakin yakin bahwa apapun dibawa oleh Rasulullah, walaupun ini bertentangan dengan apa yang dibawa oleh mereka, yang kayak mereka sudah melakukan penelitian yang sangat jelimet, ini ternyata kebenaran tetap dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Jangan sampai kita itu menjadi Mu'tazilah yang menjadi Mu'tazilah. Yaitu apa? Mu'tazilah mendahulukan otak, mengakhirkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan kepada kita dari wahyu Allah itu Al-Qur'an. Saya contohkan lagi yang saya juga dulu bingung, tapi alhamdulillah juga terjawab. Di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang dipelajari oleh Allah, disebutkan bahwa ada Rasulullah di awal yang menunjuk minal halal atau minal haram atau sesungguhnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu jelas, wabimah murni sebagian layak dan menggunakan dan nas, yang ada hal-hal yang diantara perkara-perkara yang syubhat yang tidak jelas yang kebanyakan orang tidak tahu dan seterusnya. Kemudian mendorong kita untuk meninggalkan, jangankan yang meninggalkan haram, yang syubhat pun itu kita didorong untuk meninggalkan. Hadis yang sangat-sangat terkenal dan kemudian diakhiri dengan ala inna fil jasadi mudghah
Ila soluhat soluhan jasadu kulluh wa ila fasadat fasadal jasadu kulluh ala wajhil. Di akhirnya ingat, di dalam badan, di dalam jasad ini ada sebuah mudghah, daging kecil. Tidak selalu ketika daging atau organ itu kalau bahasa medis mudghah, kalau dia itu memaknai mudghah itu adalah daging sekolah satu gigitan. Tidak selalu ketika itu menjadi baik, maka semua badan ini menjadi baik. Ketika itu rusak, maka semua badan menjadi ala wajhil. Ingat, itu adalah pokoknya itu adalah sumber. Ilmu pengetahuan sekarang itu mengatakan bahwa jantung itu fungsinya adalah mengalirkan darah dan memompa oksigen menuju otak, bahwa oksigen menuju otak dan itu fungsi. Tidak ada hubungannya dengan berpikir atau. Tapi kalau melihat hadis ini, beliau berbicara tentang masalah halal dan haram, perkara sebab yang harus dilakukan, yang ini berhubungan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perbaikan badan kita secara ketaatan, bukan kok badan kita secara kesehatan. Nah, kok diakhiri dengan wa inna fil jasadi mudghah? Saya waktu kelas nanti tidak pada waktu itu karena saya dicekoki oleh orang-orang barat bahwa jantung itu fungsinya hanya mengalirkan darah, sehingga punya pahaman di dalam badan, di dalam jasad ini ada namanya jantung yang ketika baik menjadi baik. Nah, jantung yang sehat, kalau sehat itu berarti badan menjadi sehat. Karena fungsi jantung itu adalah mengalirkan darah dengan baik, dan ini sangat vital. Tapi pada waktu itu kok guru saya menerangkan masalah jantung itu kalau baik maka badan menjadi bukan kok menjadi baik sehat. Tapi ketika jantung ini berpikirnya tentang Allah, isinya Allah letakkan kepada Allah, maka jasad semuanya menjadi baik. Dan ini yang cocok dengan awalnya hadis, dengan akhirnya. Pertama membicarakan tentang halal, haram, dan kemudian berpengaruh kepada badan kita sehingga jantungnya menjadi baik, menjadi berpikir dengan baik, kemudian badan seluruh menjadi baik. Apakah ada di antara kita, di antara antum sekalian ini yang membaca bahwa jantung itu berpikir? Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Terus bagaimana mensinkronkan hadis ini? Bagaimana kita memahami hadis ini? Ternyata orang-orang sekarang itu menemukan orang yang campok dan berdoa itu berpengaruh besar kepada perilaku orang tersebut. Bahkan salah satu yang terjadi, ini ada orang yang jantungnya dicampok, diambilnya dari orang yang bunuh diri, kemudian diambil, ditaruh di dadanya orang yang memperima donor jantung tersebut. Ketika bertemu dengan istrinya orang yang diambil, itu kok saya pernah kok kayak saya pernah.
Kemudian yang itu ternyata ini adalah istri dari pendonor yang mati bunuh. Ingat, bukan kalangan. Yang tulis bukan ahli agama. Kalau mungkin ahli agama, wah ini bisa nalar dan itu biasa itu mudah. Kita saya seperti tadi itu. Wah ini saya yakin benar. Tapi kalau saya ngomong kok enggak, saya ungkapkan ini ke umum, padahal ini tidak pengetahuan orang sekarang juga hanya penulis-penulis agama yang mungkin terdorong mungkin karena peduli dengan agama, enggak mau agama dijelek-jelekkan, kemudian nulis batak tanpa ini ditulis oleh orang-orang yang bukan berdasarkan Allah. Saya tahu pada akhirnya orang ini yang menerima donor ini kemudian juga berakhir tragis dengan bunuh diri seperti yang mendorongkan apa itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang tentu memang berpikir sehingga ketika ini ditaruh ke sini bekas-bekas berpikirnya orang yang berdonor itu berpengaruh kepada orang tersebut. Dan ini tidak satu kejadian. Ada lagi orang yang aslinya berlaku tidak berani, tapi kemudian takut. Tapi ketika mendapatkan donor itu kemudian dia menjadi berani kayak orang yang mempunyai asli organ tersebut. Kita harus yakin apapun yang datang dari Rasulullah SAW ini yang benar-benar harus kita pegang, yang harus benar-benar kita pegang. Yang lain yang bertentangan dengan agama ini pasti ini adalah hal yang salah. Maksimal adalah pemahaman kita yang salah pada hadis tersebut. Contoh yang pemahaman kita menjadi salah dengan hadis tersebut. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Idza marra 'ala nutfati fi ma'in wa arba'una lailah, ba'athallahu malakan." Ketika mani yang dilahirnya itu sudah melewati 42 malam, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang malaikat. Fakhalaqa, kemudian Allah menciptakan malaikat atau malaikat itu membentuk wasaqqa sam'a wa basara, dan pendengarannya dibuka, matanya Allah dibuka setelah 42 hari. Diriwayatkan oleh Sahih Muslim oleh Muslim. Dari penciptaan bayi di lahirnya seorang ibu itu terjadinya adalah setelah 42 malam itu habis. Tapi saya yakin ini ada yang mondok, Pak. Ini mondok-mondokan ya. Yang sampai pahami, yang kalian pahami seperti ini apa? Atau yang sampai pahami, yang kalian pahami adalah 40 hari berupa duka, 40 hari berupa alaqah, kemudian 40 hari dijemur, kemudian baru diciptakan langkah. Ya, ada yang memahami seperti ini. Insya Allah yang pondok-pondok kebanyakan memahami seperti ini. Benar. Pengetahuan
bahwa sebelum 90 hari dan ini sangat bisa dilihat dengan USG itu sudah menjadi baik. Benar nggak? Ini banyak peneliti yang melakukan USG ketika bayi itu baru 2 bulan setengah USG itu masih berupa apa namanya daging atau sudah berbentuk berbentuk sudah ada bentuknya sudah ada bentuk bahkan ini yang saya menelaah tentang masalah ini adalah ketika istri saya hamil yang 3 tahun yang lalu. Saya sudah 3 tahun sekarang, berarti sekitar 3 tahun baru 1 tahun ini. Itu ketika masih di dalam kandungan masih 80 hari, itu sudah terdengar detak jantung. Kok tahu? Ya, alatnya diletakkan di perut. Dia kalau diletakkan di sini detiknya oleh jantungnya ibu di perut. Detak jantungnya siapa? Maka kemudian saya menelaah tentang masalah ini. Bagaimana sih sebenarnya kemudian saya melihat hari dengan orang waktu satu orang sekarang dan kemudian saya teliti ke apa namanya di dalam kitab-kitab sumber yang asli ternyata ada hadis yang saya sebutkan tadi bahwa kalau sudah melewati 42 hari itu kemudian sudah dikirimlah malaikat untuk membentuk dari lalu ini terus kemudian yang saya baca ternyata menurut orang-orang penelitian orang sekarang memang benar-benar kalau sudah 40 hari itu terjadi perubahan yang signifikan. Orang dulu nggak akan tahu karena pada saat itu masih sekitar 2 cm, 3 cm, bukan kurang dari 2 cm. Pada saat itu masih segitu. Bagaimana orang dulu bisa lihat? Kalau sekarang punya alat canggih, bisa lihat yang ada di dalam perut. Jadi itu kan tidak cocok dengan pemahaman yang kita terima bahwa dari itu bahwa terbentuk setelah 90 hari atau 120 hari kalau dibandingkan 40 hari kemudian menjadi alat 40 hari kemudian menjadi mudghah 40 hari setelah itu baru dibentuk menjadi 40 kali 3 berapa? 120. Nah itu kan pemahamannya yang tidak sesuai dengan nasnya hadis ternyata. Karena diteliti ternyata hadisnya tidak seperti itu, tidak memberi makna pasti seperti itu. Dan ini bukan hanya ulama sekarang, ini memang ulama zaman dahulu yang mengatakan tidak ada seperti itu, tapi memberi makna setelah 40 hari itulah terjadi proses 3 mulai jadi lupa kemudian masuk ke kemudian menjadi telur kemudian setelah itu menjadi alaqah kemudian menjadi mudghah kemudian mau berubah itu adalah selama 40 hari atau tepatnya selama 42 hari. Kalau bahasa Arab 42 tetap dikatakan 40. Semua yang dimuliakan oleh Allah SWT ini memberi kesimpulan kepada kita untuk kita berpegang pada hadis Rasulullah, kepada ajaran ulama-ulama kita yang mereka mengambil dari bahwa Al-Quran dan hadis sehingga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ini juga memberi kesimpulan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diwakilkan kepada Rasulullah itu Al-Quran, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu
yang harus menambahkan kita untuk selalu berpegang pada Allah, kepada ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai seperti tadi itu matahari yang berjalan itu ketika di bawah seperti di bawah, kemudian diberi izin, lupa izin jalan lagi, diberi izin suatu saat nanti sujud di kapal Mas, kita izin dan tidak diberi izin, kemudian dikatakan kepadanya kembali dari kamu tempat, kembalilah atau berjalannya dari kamu tempat, jangan. Saat itulah terjadi matahari terbit dari terjadi kekacauan dalam planet-planet ini karena matahari tidak berjalan sesuai dengan yang terjadilah, sehingga kemudian terbitlah matahari dari barat, dan saat itu adalah dari Rasulullah, saat itu adalah waktu yang iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali iman yang sudah dia lakukan sebelum terjadi persidangan. Artinya apa? Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin terbukti bahwa inilah jalan yang benar, inilah yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang benar-benar dari sumbernya adalah Sang Pencipta semua alam. Sebelum keimanan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak menyampaikan, cukup insya Allah sebagai pelajaran bagi kita untuk kita selalu berpegang pada ajaran Rasulullah SAW, dan minta maaf terhadap semuanya, terutama sama habaib yang mungkin saya berkata tidak berkenan di hati panjenengan atau antum-antum sekalian. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.